Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Maria Jere Aurora, Ekayani Aryani, Pramia Indra Kumara, dan Hafid Sofyan Ramadan. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang gangguan skizofrenia dan psikotik. Definisi psikotik. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Artinya, sulit untuk membedakan antara khayalan dan realistis karena adanya kekacauan berbicara dan penampilan yang tidak bersih serta kurang terawat. Penyebab psikotik adalah adanya gangguan keseimbangan zat kimia yang ada di dalam saraf otak. Psikotik adalah konsep yang menggambarkan gejala secara spesifik, sedangkan skizofrenia adalah penyakit mental yang memiliki fitur psikotik. Oleh karena itu, pada umumnya para pengidap skizofrenia akan mengalami gejala psikotik, yang mana sulit untuk membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada gangguan skizofrenia. Skizofrenia berasal dari kata dasar Yunani, yaitu schizon, yang artinya membelah, dan phren, artinya pikiran, yang dipopulerkan oleh Egan Blair dalam tahun 1908, dan dimaksudkan untuk mendeskripsikan pemisahan fungsi antara kepribadian, berpikir, ingatan, dan persepsi. Skizofrenia dapat diartikan sebagai suatu gangguan jiwa berat yang dapat berpengaruh pada pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Skizofrenia pada umumnya ditandai dengan adanya masalah dalam proses berpikir, tanggapan emosi yang lemah, penyimpangan yang fundamental, serta afek yang tidak wajar atau tumpul. Namun, kesadaran yang jernih dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun kemunduran kognitif tertentu dapat terjadi di kemudian hari. Penyebab skizofrenia hingga saat ini masih belum diketahui pasti, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin dapat berperan sehingga terjadinya gangguan tersebut. Selanjutnya, sejarah gangguan skizofrenia. Skizofrenia pertama kali dideskripsikan sebagai sindrom yang berbeda yang mempengaruhi remaja dan kaum muda dewasa oleh Benedict Morel pada tahun 1853 yang disebut demens precox. Secara harfiah, artinya adalah demensia awal. Istilah demensia precox digunakan pada tahun 1891 oleh Arnold Pick dalam sebuah laporan kasus mengenai gangguan psikotik. Lalu pada tahun 1893, Emil Kraepelin memperkenalkan perbedaan baru yang luas dalam klasifikasi gangguan jiwa antara demensia precox dan gangguan suasana hati, atau yang biasa disebut dengan bipolar. Kraepelin percaya bahwa mulanya demensia precox adalah penyakit otak dan sejenisnya demensia khusus yang dibedakan dari jenis demensia lain seperti penyakit Alzheimer yang biasanya muncul di kemudian hari dalam hidup. Pada tahun 1908, Blair mengajukan istilah skizofrenia dari bahasa Yunani yang artinya schizon, yaitu membelah, dan phren, yaitu artinya akal pikiran. Selanjutnya ada asesmen dalam menentukan gejala skizofrenia. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau yang disingkat DSM yang kelima, untuk dapat mendiagnosa skizofrenia, pasien harus memiliki 2 atau lebih gejala yang terjadi pada dirinya. Gejala tersebut harus berlangsung selama 6 bulan
atau setidaknya 1 bulan selama gejala aktif berlangsung, agar dapat dibedakan dengan gangguan psikotik lainnya. Terdapat beberapa faktor dan teori yang mendasari terjadinya skizofrenia. Di antaranya ada faktor genetik, faktor biokimia, neuropatologi, sirkuit saraf, teori psikososial dan psikoanalitik, serta dinamika keluarga tertentu. Lalu ada konsep diagnostik skizofrenia. Penyakit skizofrenia akan terdeteksi pada diri pasien jika pasien mengalami halusinasi, delusi, bicara merancau, terlihat datar secara emosi, mengalami penurunan secara signifikan dalam melakukan tugas sehari-hari, dan adanya penurunan dalam produktivitas kerja dan prestasi di sekolah atau tempat kerjanya. Berikutnya ada konsep diagnostik skizofrenia. Instrumen alat bantu diagnostik skizofrenia di Indonesia menggunakan PPDGJ yang ketiga. Berikut kelompok kami akan paparkan beberapa kriterianya. Yang pertama, Talk Echo. Isi pikiran dirinya sendiri yang bergema di dalam kepala. Yang kedua, Delusion of Control, di mana si pasien akan dikendalikan oleh suatu kekuatan tertentu dari luar tubuhnya. Yang ketiga, halusinasi auditorik, suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus terkait perilaku pasien. Dalam hal ini biasanya pasien akan menerima perintah-perintah terkait tindakan apa yang harus dia lakukan. Yang keempat, ada waham-waham menetap jenis lainnya, yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar dan sesuatu yang mustahil. Misalnya, mampu mengendalikan cuaca atau berkomunikasi dengan makhluk asing dari dunia lain. Yang kelima, munculnya perilaku katatonik, seperti keadaan gaduh gelisah, fleksibilitas serea, mutisme, dan stupor. Yang keenam, adanya arus pikiran yang terputus atau mengalami sisipan, yang berakibat terhadap inkoherensi atau pembicaraan yang tidak relevan. Yang ketujuh, cara berpakaian yang berantakan dan tidak menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, ke-8, ialah berperilaku negatif. Biasanya ditandai seperti adanya tindakan apatis, jarangnya berkomunikasi, dan respon emosional yang menumpul atau tidak wajar, sehingga mengakibatkan adanya penarikan sosial. Selanjutnya, ada cara penanganan gangguan skizofrenia. Ramis menyatakan bahwa pengobatan pada pasien skizofrenia harus dilakukan secepat mungkin karena keadaan psikotik yang lama dapat menimbulkan kemungkinan lebih besar penderita menuju kepada kemunduran mental. Salah satu terapi yang sering digunakan untuk membantu individu dengan gangguan skizofrenia adalah sportif terapi atau terapi sportif. Terapi sportif adalah bentuk psikoterapi yang dapat diterapkan secara individu maupun kelompok. Terapi ini disusun berdasarkan pendekatan psikoanalisa. Tujuan dari terapi ini adalah untuk mengevaluasi diri, melihat kembali cara menjalani hidup, eksplorasi berbagai pilihan yang ada, dan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri terkait hal-hal yang diinginkan di masa depan. Terapi sportif berupaya untuk membantu agar subjek dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dengan cara memberikan dukungan secara personal. Terapi tidak meminta subjek berubah, akan tetapi terapis berperan sebagai pendamping. Cara penanganan gangguan skizofrenia. Tahap-tahap terapi sportif berdasarkan pendapat Milon terdiri dari 3 tahapan ini. Ketiga prosedur tersebut dapat dilakukan secara terpisah, bersamaan, atau secara bertahap. Yang pertama, emotional ventilation. Tahapan ini merupakan elemen yang penting dari terapi sportif. Yang kedua, reassurance. Sesi reassurance dilakukan dengan cara yang lebih direktif, dengan cara menunjukkan betapa pikiran dan perasaannya tidak beralasan
dan betapa tidak adilnya subjek dalam menghukum dirinya. Subjek diyakinkan bahwa dirinya tidak sedang berada dalam kondisi yang buruk dan tidak memiliki harapan untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, perception. Tahap di mana subjek diyakinkan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang dapat dikembangkan. Peran terapis adalah melarang subjek untuk menahan dirinya dan mengajak untuk menolak asumsi dan kebiasaan irasional yang sebenarnya mengganggu kehidupannya selama ini. Sugesti konkret dibuat untuk membuat subjek menentukan tujuan, mengusir kekhawatiran, menguasai berbagai pikiran, meningkatkan kepercayaan diri, penguasaan terhadap diri sendiri. Cara pencegahan psikotik. Pada umumnya, penyakit mental dapat ditangani oleh lingkungan sekitar. Sama halnya dengan psikotik, yang masih bisa ditangani oleh keluarga, yaitu dengan memberikan perhatian lebih untuk mendengarkan apa yang dirasakan penderita. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif. Terapi ini dilakukan agar pasien dapat mengerti dan memahami kondisi yang diderita. Tujuannya agar pasien dapat menangani gejala yang timbul. Kedua, terapi keluarga dilakukan untuk membantu menangani gejala. Keluarga akan diberikan informasi dari psikiater sebagai pembimbingnya. Seperti yang sudah dikatakan, keluarga menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengobatan. Yang terakhir ada terapi grup. Terapi ini bertujuan untuk melakukan berbagi informasi dengan sesama penderita psikosis, sehingga pasien satu sama lain mendapat banyak pengalaman dan informasi cara menangani psikosis. Contoh kasus, 29 tahun seorang petani datang dibawa oleh keluarga ke UGD RSJ Provinsi Lampung pada tanggal 21 Mei 2018. Pasien datang dalam keadaan terikat, gelisah, dan memberontak. Hasil autoanamnesis dari ayah didapatkan bahwa pasien sebelumnya bekerja di Jakarta pada tahun 2014. Kemudian pasien mengalami putus cinta dan mengalami perubahan-perubahan hingga akhirnya pulang ke Lampung tahun 2017. Setelah itu, pasien tampak sering melamun, berbicara, dan tertawa sendiri, serta memiliki kepercayaan yang salah bahwa dirinya sudah menikah dan memiliki anak. Keluarga sudah mencoba pengobatan tradisional namun tidak ada perubahan sehingga pasien dibawa ke RSJ Provinsi Lampung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.